Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kajian mengenai analisis kualitas air saluran drainase di sekitar kawasan Pasar Genteng, Surabaya. Berdasarkan parameter bahan organik dan padatan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitas air pada saluran drainase dan Sungai Kalimas sebagai badan air penerima. Next. Nah, untuk anggota kelompok kami, saya sendiri, Fokus Hermana dengan NPM 240 340 10 132. Saya Fitra Adiasa dengan NPM 240 340 10 135. Saya Muhammad Farul Alam dengan NPM 240 340 10166. Saya Rasendria Argani dengan NPM 240 340 10 171. Oke, latar belakang. Pasar Genteng merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di kota Surabaya dengan aktivitas jual beli yang sangat tinggi. Aktivitas tersebut menghasilkan limbah domestik, limbah cair, dan sampah padat yang berpotensi masuk ke saluran drainase dan selanjutnya bermuara ke Sungai Kalimas. Masuknya limbah organik dan padatan tersuspensi dapat meningkatkan nilai BOD, COD, dan TSS sehingga menyebabkan penurunan kualitas air serta menurunkan kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme perairan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kualitas air untuk mengetahui kondisi existing badan air, sumber pencemar yang memengaruhinya, serta menentukan strategi pengelolaan yang tepat agar fungsi Sungai Kalimas sebagai badan air penerima dapat tetap terjaga secara berkelanjutan. Next. Lokasi dan segmen studi kasus. Lokasi penelitian berada di kawasan Pasar Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dengan objek kajian berupa saluran drainase yang mengalir menuju Sungai Kalimas sebagai badan air penerima. Kawasan ini dikelilingi oleh aktivitas perdagangan, perkantoran, permukiman, dan transportasi yang cukup padat, sehingga berpotensi menghasilkan berbagai jenis limbah. Pengamatan dilakukan pada saluran drainase dan segmen Sungai Kalimas yang menerima aliran tersebut untuk mengetahui kondisi existing badan air, sumber pencemar yang masuk, serta pengaruh aktivitas perkotaan sebagai kualitas air sungai. Next. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan di kawasan Pasar Genteng hingga Sungai Kalimas dengan melakukan pengamatan terhadap warna dan bau air, kondisi aliran, keberadaan sampah, aktivitas masyarakat, serta saluran pembuangan limbah yang ada di sekitar lokasi. Selain itu, dilakukan dokumentasi foto dan video, serta pencatatan titik koordinat pengamatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal dan laporan penelitian terkait kualitas air Sungai Kalimas yang meliputi parameter debit, suhu, pH, DO, BOD, COD, TSS, NH3N, dan total fosfor. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan hasilnya terhadap baku mutu PPRI nomor 22 tahun 2021 yang menghitung beban pencemar serta melakukan analisis daya tampung dan self purification menggunakan metode DO-SAC curve. Next. Kondisi existing badan air. Berdasarkan hasil observasi lapangan, Sungai Kalimas menerima aliran dari drainase Pasar Genteng dan berada di kawasan dengan aktivitas perkotaan yang cukup tinggi. Kondisi air sungai secara visual tampak keruh kecoklatan dan ditemukan sampah terapung pada beberapa titik pengamatan. Selain itu terdapat saluran drainase yang langsung bermuara ke Sungai Kalimas sehingga membawa berbagai bahan pencemar dari kawasan pasar. Aktivitas masyarakat yang tinggi di sekitar sungai juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan beban pencemar. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya nilai BOD dan COD serta berpotensi menurunkan kadar oksigen terlarut sehingga kualitas air sungai dapat terus mengalami penurunan apabila tidak dilakukan pengolahan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aksa.
Oke, terima kasih Mas Bagus. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi sumber pendengar. Untuk identifikasi sendiri itu kita ada poin di mana kita mengambil poin titik, source, non-point source, dan dampak pencemarannya. Di mana poin source sendiri itu adalah outlet drainase pasar genteng, lalu ada saluran limbah dari air pasar, lalu saluran pembuangan kawasan komersial yang langsung menuju Sungai Kalimas. Lalu untuk non-point sendiri atau sumber non-titik sendiri yaitu limpasan air hujan dari jalan raya, aktivitas perdagangan di pasar, pemukiman dan kawasan pendekatan pasar, dan sampah dari aktivitas masyarakat. Nah, lalu untuk dampak pencemaran sendiri yaitu meningkatkan nilai BOD dan COD, lalu menurunkan kadar oksigen terlarut atau DO, yang selanjutnya yaitu menambah padatan resumbensi dan sampah di sungai, lalu yang terakhir yaitu menurunkan kualitas air sungai Kalimas. Next. Lalu ada hasil analisis kualitas air. Bisa dilihat di sini bahwa kualitas air sungai Kalimas menunjukkan variasi parameter yang cukup beragam pada setiap segmen pengamatan. Nilai pH dan suhu secara umum masih berada dalam rentang baku mutu kelas 2 sesuai PP RI nomor 22 tahun 2021. Namun pada beberapa titik ditemukan peningkatan nilai BOD dan COD yang menunjukkan adanya tekanan pencemar dari aktivitas pasar di pasar genteng di limpasan sepanjang dari drainase pasar genteng hingga ke aliran sungai Kalimas. Next. Lalu ada analisis daya dukung dan daya tampung. Daya tampung dan daya dukung sendiri yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa parameter BOD dan COD pada drainase pasar genteng dan sungai Kalimas telah melampaui baku mutu kelas 2 atau pada Undang-Undang PPR No 22 tahun 2021 sehingga mengidentifikasikan adanya tekanan pencemaran. Lalu yang selanjutnya itu limbah organik dari aktivitas pasar yang masuk ke sungai Kalimas menyebabkan kapasitas penerimaan beban pencemar semakin menurun dan segmen tersebut mulai mendekati batas daya tampung. Lalu simulasi menunjukkan bahwa pengurangan beban pencemar sebesar 25 hingga 50% mampu meningkatkan kadar DO dari 4,79 miligram per liter menjadi 4,8 sampai 4,89 miligram per liter sehingga mendukung perbaikan kualitas air sungai Kalimas. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan limbah pasar dan pengurangan beban pencemar secara berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan fungsi sungai Kalimas sebagai badan air penerima serta mendukung keberlanjutan ekosistem perairan. Next. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada tabel DO search curve atau analisis self verification. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Barul Alam. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada kurva DO SAK drainase genteng Sungai Kalimas. Bisa dilihat ini adalah hasil pemodelan state charts menunjukkan nilai DO model berada pada kisaran 4,79 sampai 4,80 mg per liter. Nilai tersebut masih berada di atas baku mutu minimum kelas 2 sebesar 4 mg per liter. Titik kritis model berada pada jarak 0,70 km dengan nilai DO minimum sebesar 4,79 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa proses self purification masih berlangsung dengan baik. Next. Nah, bisa dilihat ini adalah skenario pengolahan kualitas air. Pada kondisi existing, total beban BOD sebesar 7.346 kg per hari dengan DO minimum model 4,79 mg per liter. Setelah pengurangan 25%, beban BOD menjadi 10.984 kg per hari dan DO minimum meningkat sebesar 4,84 mg per liter. Pada pengurangan 50%, beban BOD turun menjadi 673.000 kg per hari dan DO minimum meningkat menjadi 4,89 mg per liter. Next. Di sini ada rekomendasi pengolahan. Yang pertama yaitu rekomendasi pengolahan berdasarkan limbah domestik. Rekomendasi pengolahan limbah domestik di kawasan Pasar Genteng meliputi penyediaan tempat sampah organik dan organik yang memadai, pengangkutan sampah secara rutin, serta pengolahan air limbah sebelum dibuang ke saluran drainase. Selain itu, diperlukan
dilakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah dan edukasi kepada pedagang agar limbah tidak dibuang langsung ke badan air. Yang kedua yaitu pengolahan berdasarkan konsep daya tampung. Pengolahan berdasarkan konsep daya tampung difokuskan pada pengurangan beban pencemar yang masuk ke saluran drainase dan sungai Kalimas. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mengendalikan pembuangan limbah kasar, mengurangi limbah organik, menyediakan area resapan dan ruang hijau, serta melakukan pemantauan kualitas air secara berkala untuk memastikan beban pencemar tidak melebihi kapasitas lingkungan. Next. Nah, yang keempat yaitu rekomendasi pengolahan upaya peningkatan self purification, yaitu peningkatan kemampuan self purification dapat dilakukan melalui pembersihan saluran drainase secara rutin untuk menghilangkan sampah dan sedimen yang menghambat aliran air. Selain itu, pengurangan limbah organik dan aktivitas pasar perlu dilakukan agar kebutuhan oksigen untuk proses penguraian berkurang dan kadar oksigen terlalu dalam air tetap terjaga. Selanjutnya ada peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan kualitas air, menyediakan sarana pengolahan limbah, dan penegakan peraturan lingkungan. Sementara itu, masyarakat dan pedagang diharapkan berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti program pengolahan sampah, serta tidak membuang limbah langsung ke saluran drainase. Kerjasama semua pihak diperlukan untuk mendukung pengolahan kualitas air yang berkelanjutan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Sandy Argan. Terima kasih Alam. Di sini terdapat kesimpulan dari hasil pengamatan kita, yaitu drainase Pasar Gendeng menjadi salah satu masuknya pencemar ke Sungai Kalimas yang berasal dari aktivitas perdagangan, limbah domestik, limpasan permukaan. Hasil observasi menunjukkan adanya air keruh kecoklatan, sampah terapung, serta saluran drainase yang bermuara langsung ke Sungai Kalimas. Nilai pH yaitu 6,81 sampai 7,30, suhu 27,3 sampai 30,13 derajat Celcius, dan TSS 4 sampai 8 sampai 49 mg per liter. Masih memenuhi baku mutu kelas 2. Nilai BOD 3 sampai 40 mg per liter dan COD 17 sampai 93 mg per liter. Pada beberapa titik telah melebihi baku mutu sehingga menunjukkan adanya pencemaran bahan organik pada badan air. Terus yaitu nilai DO berkisar 3 sampai 5 mg per liter dengan beberapa titik berada di bawah baku mutu akibat tingginya aktivitas penguraian bahan organik. Konsentrasi BOD tertinggi ditemukan pada segmen tengah hingga hilir sungai, menunjukkan adanya akumulasi pencemaran dari aktivitas pasar dan kawasan perkotaan. Beban pencemar terbesar berasal dari parameter TSS sebesar 688.193 kg per hari, sedangkan beban BOD sebesar 1.346.000 kg per hari, yang menunjukkan tingginya masukan bahan organik dan padatan tersuspensi ke Sungai Kalimas. Lalu analisis daya tampung menunjukkan bahwa Sungai Kalimas masih mampu menerima beban pencemar, namun kapasitasnya mulai menurun akibat tingginya aktivitas perkotaan dan masuknya limbah dari drainase. Hasil analisis self purification menunjukkan bahwa Sungai Kalimas masih memiliki kemampuan pemulihan alami dengan nilai TO model 4,79 sampai 4,80 mg per liter yang masih memenuhi standar baku mutu minimum kelas 2 sebesar 4 mg per liter. Simulasi pengurangan beban pencemar memberikan hasil positif di mana nilai DO meningkat dari 4,79 mg per liter menjadi 4,84 mg per liter, pengurangan 25%, dan 4,89 mg per liter yaitu pengurangan 50%. Secara keseluruhan, kondisi drainase Pasar Gendeng dan Sungai Kalimas masih dapat dipulihkan secara alami. Namun diperlukan pengolahan limbah, pengendalian sampah, pemeliharaan drainase, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas air secara berkelanjutan. Nah, di sini terdapat dokumentasi lapangan observasi di Sungai Kalimas dan Pasar Genteng. Sini untuk ada foto di bagian awal, titik tengah dan titik air, serta dokumentasi kelompok
yang berjumlah 4 orang. Dan di sini terdapat daftar pustaka ringkas ya, di sini ada 5 dafbus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.